maka dunia nggak akan lihat Yesus kalau nggak lewat gerejanya. Karena kepada gerejanya Yesus diam, maka seluruh kepenuhan secara jasmani, kepenuhan Tuhan itu pun akan dilihat oleh dunia lewat gereja. Maka itu mulai hari ini saudara, dengan serius kita mengerjakan apa saja yang Tuhan ingin kerjakan. Amin. Efesus pasal pertama, kita akan melihat kapasitas dan fasilitas yang Tuhan berikan buat kita secara luar biasa, saudara. Kapasitas dan fasilitas ini ada di Efesus pasal pertama ayat yang ketiga. Atau saya baca mulai ayat yang pertama ya. Efesus 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Tuhan, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saya baca lagi ayat 2. Di dalam ayat 2 ini saja, saudara, kita sudah melihat dan menemukan betapa hebat kapasitas dan fasilitas yang Ayah kita beri kepada kita semua. Kasih karunia, itulah pengampunan dan seluruh kekuatan surga yang mengampuni manusia. Betul? Bayangkan, enggak cuma satu orang diampuni, seluruh manusia. Sekarang saja penduduk dunia sudah hampir 7 miliar. Itu yang hidup. Kasih karunia ini bisa mengampuni dosa 7 miliar orang. Betul? Yang sudah mati berapa sejak zaman Adam? Bayangkan kekuatan kasih karunia. Yang kedua, dan damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera itu sebuah kekuatan yang hebat, saudara. Bagaimana cara membandingkan damai sejahtera ini? Orang yang tidak punya damai sejahtera, dia sulit tidur. Dan kalau sulit tidur, dia harus makan obat. Nah, di dalam obat itu ada kekuatan yang membuat orang itu ditipu sementara supaya dia bisa rasa tenang. Namanya obat penenang. Nah, itu ada kekuatannya. Tapi efeknya jahat sekali. Semua orang yang sudah kecanduan obat penenang sulit lepas. Sulit lepas. Hari-hari ini saya sedang melayani seorang istri dari satu pengusaha yang kaya di Surabaya. Saudara, perusahaannya itu ada lebih dari 20. Anaknya cuma 2 hebat-hebat di Australia. Tapi istrinya sudah 11 tahun terus ketakutan, gak bisa tidur. 11 tahun sudah makan obat penenang. Sampai suaminya bilang, udahlah, saya sudah capek bawa dia ke Amerika, ke Eropa, kemana saja. Sampai suami bilang begini, ya paling enggak tunggu mati aja lah. Karena dia capek, saudara. Jadi kalau diajak kemana-mana, istrinya itu wajahnya wajah curiga, takut. Ya saya bayangkan orang kecanduan obat seperti itu. Tapi suaminya luar biasa. Itu sampai si istri itu bilang begini, udahlah, kalau mau kawin lagi aku izinkan. Enggak apa-apa. Saya tahu parahnya kayak apa. Nah, begitu kuatnya lawannya damai sejahtera. Boleh nggak kalau saya katakannya? Maka kalau damai sejahtera Tuhan di dalam Kristus Yesus itu diberikan kepada kita, bisa ngerti maksud saya? Wah, itu kekuatannya luar biasa. 2, 1 kasih karunia, 2 damai sejahtera. Maka itu orang Kristen tidak boleh nggak bisa tidur. Kalau seorang nggak bisa tidur pasti belum Kristen. No, pasti. Kenapa? Karena saudara belum terima damai sejahtera ini tadi. Belum terima kasih karunia itu tadi. Siapa tidur sudah terganggu, dengar cecak bunyi bangun, dengar pintu bunyi bangun. Nah, itu orang nggak punya damai sejahtera. Yang punya damai sejahtera, bom pun meletus nggak akan bangun dia. Lu serius, saudara? Orang yang punya damai sejahtera enak sekali hidupnya itu. Maka itu damai sejahtera kekuatannya hebat. 2 bukan? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Diam di dalam kita semua. Itu sebuah kapasitas dan fasilitas yang luar biasa. Ayo kita bagikan pada semua orang.
Serius saya berkata, siapa masih terganggu, nggak bisa tidur kalau ada cahaya, lampu nggak padam nggak bisa tidur. Saudara, kurang damai sejahtera itu. Karena orang yang punya damai sejahtera, mau tidur duduk, tidur berdiri, tidurnya tidur, ada lampu, ada gelap atau tidak, dia tetap tidur. Nggak amin yang lain. Karena damai sejahtera itu segala-galanya dalam hidup. Punya duit, nggak punya duit, tidur sudah. Maka itu kalau orang Kristen nggak punya duit, nggak bisa tidur, engkau belum Kristen. Karena Tuhan saudara adalah uang itu tadi. Ini sebuah kapasitas dan fasilitas yang hebat. Kasih karunia itu sebuah pengampunan. Aduh, ini hebat sekali. Kalau saya sempat baca di Efesus 1 ayat selanjutnya, ayat 3 dulu. Lihat ya, ini lebih hebat lagi. Kapasitas dan fasilitas yang Tuhan berikan buat kita. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa dia harus dipuji-puji? Ayah pencipta alam semesta. Kenapa harus dipuji-puji? Karena ini yang dalam Kristus. Lagi sekali semuanya di dalam Yesus. Seperti Kolose 2:9 tadi. Di dalam Yesuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Tuhan itu. Katakan amin lagi sekali. Nah sekarang yang di dalam Kristus telah, bukan akan, garis bawahi. Sebelum saya lupa, ingat, semua janji ayah kita di dalam seluruh Alkitab. Dengar ya, seluruh janji ayah kita di dalam Alkitab selalu bentuknya past perfect tense. Kata yang sudah lewat, telah. Tidak ada satupun janji dalam kitab suci ini yang bicara akan, nanti, mudah-mudahan. Itu nggak mungkin lagi. Semuanya pasti dan telah dikerjakan itu. Katakan amin. Maka itu sebetulnya kita nggak usah cari-cari lagi. Saya ulangi. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Saya tanya kepada saudara, apa bedanya memberi dan mengaruniakan? Coba jawab. Apa bedanya memberi dan mengaruniakan? Memberi pakai syarat. Pakai syarat. Oke. Mengerjakan tanpa bayar. Oke, begini. Memberi itu ada syaratnya. Ya, ada sesuatu, masih ada kondisinya. Kalau mengaruniakan itu gratis. Bayangkan, telah nggak memberi, mengaruniakan gratis. Jadi nggak perlu dari usaha kita, tidak. Kita cuma menerima saja. Apa yang telah dikaruniakan kepada kita? Segala apa? Berkat rohani di mana? Di dalam surga. Segala berkat rohani. Nah inilah kapasitas dan fasilitas yang ayah sediakan buat kita yang tetap hidup di dalam Kristus. Segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Saya percaya kalau yang rohani kita sudah miliki, percayalah yang jasmani otomatis ikut. Saya nggak ada waktu untuk saudara cari di 1 Korintus 15. Tadi kata firman berbunyi demikian. Segala sesuatu itu yang rohani datang dulu, baru yang jasmani. Itu ada ayatnya di 1 Korintus pasal 15. Maka itu kalau firman ini berjanji telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, otomatis yang jasmani akan ikut. Amin. Gak usah takut. Inilah Tuhan. Hati saya saudara masih tetap mikir Papua. Puji Tuhan, untuk Wamena Tuhan sudah beri pesat. Itu tanah 1,2 hektar di tengah kota Wamena. Sekarang sedang disiapkan pembangunannya. Kami akan bangun honai-honai tapi yang sehat, untuk menampung semua anak-anak pedalaman yang turun ke kota Wamena yang gak punya tempat. Karena di Wamena begitu banyak anak dari kampung-kampung ingin lihat kota, ingin belajar, tapi setan memangsa mereka. Maka